Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ceci Adelia Simatupang dengan NIM B1B12260. Saya dari Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen proyek yang kami analisis di Desa Senaung. Desa Senaung sendiri merupakan sebuah desa yang berada di Provinsi Jambi, tepatnya di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Dalam segala urusan administratif dan pelayanan kepada masyarakat, Desa Senaung dijalankan oleh aparatur pemerintah sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing. Nah, Desa Senaung secara geografis berada di wilayah periferi dengan luas wilayah 552 yang berbatasan langsung dengan kota Jambi. Populasi desa ini berjumlah 2.524 jiwa, masih memegang erat budaya dan tradisi. Peninggalan nenek moyang, cagar budaya, dan benda bersejarah yang masih utuh di Desa Senaung di Desa Senaung sendiri tercatat sekitar 2% tamatan perguruan tinggi, 9% lulusan SMA sederajat, 11% SMP sederajat, 32% SD sederajat, dan mahasiswa sekitar 5%. Pelajar SMA sederajat 9%. Jadi total jumlah penduduk 2.543 jiwa. Desa Senaung ini hasil survei dari tahun 2014. Nah, sumber pendapatan masyarakat sendiri Desa Senaung secara umum bergantung pada sektor pertanian dan pola sawah yang masih subsistem. Penguasaan budidaya teknologi ternak yang masih terbatas dan masih lemah. Ketergantungan terhadap sektor pertanian terlihat dari data jenis mata pencarian kependudukan yang meliputi di mana petani sekitar 36%. Sebagai ibu rumah tangga yaitu sekitar 24,5%, peternak 6,3%, serabutan 2,2%, pedagang 1,8%, sopir 1,1%, PNS atau TNI dan Polri 1,6%, tukang perabot 1%, bengkel 0,3%, dan tidak bekerja 27,6%. Berdasarkan Indeks Membangun IDM yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tahun 2022, terdapat 4.982 desa di 18 daerah kabupaten tertinggal tergolong sangat tertinggal sekitar 9.584 desa yang termasuk tergolong ke dalam desa tertinggal. Nah, munculnya daerah tertinggal tersebut disebabkan oleh karena adanya kesenjangan pembangunan desa dan kota di Indonesia. Untuk mengurangi kesenjangan pembangunan desa diperlukan pembangunan yang merata, melakukan pembangunan infrastruktur di daerah desa yang telah ditetapkan oleh Kementerian Desa dalam rancangan pembangunan jangka menengah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberitakan bahwa banyak harapan kepada desa untuk meningkatkan kesejahteraan baik aparatur desa maupun masyarakat desa itu sendiri. Sejalan dengan semangat yang terkandung di dalam undang-undang tentang desa tersebut, pemerintah Desa Senaung terus mengusahakan untuk melakukan pembangunan desa agar tetap berjalan dengan pembangunan desa Senaung supaya terdaftar ke dalam desa yang tidak tertinggal. Nah, pembangunan merupakan suatu paham ideologi dan teori yang tertentu tentang perubahan sosial. Pada umumnya pembangunan atau development dijadikan sebagai proses, visi maupun teori yang diyakini oleh semua negara. Pembangunan pada hakikatnya adalah suatu perubahan dari suatu keadaan menjadi keadaan lainnya yang terjadi dalam suatu masyarakat menuju ke arah yang lebih baik atau yang dicita-citakan. Sementara itu, proses dari perubahan itu sendiri harus memperhatikan dua hal dasar, yaitu keberlanjutan dan perubahan. Kedua hal tersebut memiliki keterkaitan yang menimbulkan dinamika dalam perkembangan masyarakat. Nah, dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat, pemerintah desa wajib selalu melakukan inovasi yang bersifat pembaharuan dan membawa perubahan diwujudkan dengan beberapa jenis pembangunan yang dalam hal ini dapat berbentuk apa saja, seperti yang dilakukan oleh pemerintah Desa Senaung. Dalam 1 tahun belakangan, Desa Senaung memiliki beberapa proyek besar yang telah dilaksanakan dengan baik. Salah satunya adalah rabat beton jalan. Tujuan dibangunnya rabat beton jalan tersebut yaitu adalah untuk meningkatkan kualitas jalan, mempermudah mobilitas, dan memperindah lingkungan sekitar karena jalan akan lebih rapi dan kokoh. Rabat beton jalan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Senaung ini merupakan suatu proyek karena bersifat sementara dan tidak selalu rutin dilakukan dalam waktu yang lama. Proyek dapat dinyatakan berhasil jika proses pelaksanaannya sesuai dengan target yang sudah direncanakan. Perencanaan proyek yang baik harus didukung dengan suatu penjadwalan proyek yang baik pula.
Proyek merupakan gabungan dari sumber daya seperti manusia, material, peralatan, dan modal atau biaya yang dihimpun suatu wadah organisasi sementara untuk mencapai sasaran dan tujuan. Menurut Telam Banua, proyek akan berhasil atau tidaknya sangat tergantung dari suatu perencanaan, penjadwalan, dan pengendalian proyek yang dikelola secara efisien dan efektif. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu adanya manajemen proyek yang baik. Manajemen proyek adalah penerapan pengetahuan, keterampilan, alat, dan teknik dalam kegiatan proyek untuk memenuhi persyaratan proyek. Manajemen proyek memiliki karakteristik unik yang melibatkan banyak sumber daya dan membudayakan organisasi dalam proses penyelesaiannya harus berpegang pada 3 kendala, yaitu sesuai spesifikasi yang ditetapkan, sesuai tim, schedule, dan sesuai anggaran yang ditetapkan. Manajemen proyek bertujuan untuk mendapatkan metode dan cara teknis yang paling baik agar dengan sumber daya yang terbatas dapat diperoleh hasil yang maksimal dalam ketepatan, kecepatan, dan keselamatan kerja yang komprehensif. Tujuan dari penelitian kami ini adalah untuk memperoleh pengetahuan faktual berkenaan dengan proses manajemen proyek itu bekerja yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan proses pengawasan. Adapun tujuan spesifik dari penelitian kami ini adalah untuk meninjau faktor-faktor apa saja yang menjadi kunci keberhasilan sebuah proyek pembangunan desa, menilai seberapa jauh tantangan dan hambatan dalam pengimplementasian manajemen proyek, mengevaluasi dampak proyek, dan mengembangkan rekomendasi dan menyediakan kerangka kerja yang baik untuk proyek pembangunan selanjutnya. Nah, metode penelitian kami ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis efektivitas implementasi manajemen proyek dalam pembangunan suatu desa. Penelitian ini dirancang sebagai studi kasus eksploratif untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang proses dan hasil implementasi manajemen proyek di Desa Senaung. Nah, subjek penelitian kami ini mencakup pemangku kepentingan utama yaitu kepala desa dan perangkat desa Senaung. Dalam pengumpulan data, penelitian ini menggunakan metode wawancara mendalam terhadap pemangku kepentingan yaitu kepala desa Senaung. Wawancara yang kami lakukan yaitu wawancara semi terstruktur yang dilakukan dengan kepala desa dan perangkat desa yang bersangkutan untuk mendapat informasi tentang bagaimana proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan suatu proyek di Desa Senaung. Data kemudian kami analisis dengan menarik kesimpulan sesuai dengan fakta yang ada di lapangan dan laporan. Nah, hasil dari penelitian dan pembahasan kami yaitu di mana terdapat rata-rata suatu desa dapat menyelesaikan suatu proyek. Untuk pembangunan desanya hanya dapat menyelesaikan suatu proyek 1-2 kali saja dalam jangka waktu paling singkat 1 tahun. Pembangunan tersebut biasanya diatur dalam RPJMD di tahun 2023 melalui instrumen Musrembang Desa Senaung. Pemerintah desa telah menyelesaikan suatu proyek yang cukup besar yakni rabat beton jalan dan lokasinya itu di RT 01 dan RT 08. Dalam penelitian ini yaitu mengungkap berbagai temuan yang terpenting terkait pengimplementasian manajemen proyek dalam pembangunan Desa Senaung. Hasil penelitian kami ini didasarkan pada data yang diperoleh melalui wawancara mendalam kepada Kepala Desa Senaung, yakni Bapak Bustami, AMA, observasi lapangan, dan analisis dokumentasi yang dilakukan pada perangkat desa di Desa Senaung tersebut. Dalam proses penelitian kami ini menggunakan beberapa indikator penting dalam mengetahui proses suatu manajemen proyek itu berjalan dengan baik atau sebaliknya. Dalam hal ini adalah proses manajemen proyek di Desa Senaung dalam pembangunan rabat beton, yaitu rabat beton jalan desa diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, proses perencanaan. Proses perencanaan merupakan tahapan awal dan paling fundamental di mana proses ini menentukan berjalan atau tidaknya suatu proyek. Dalam tahapan perencanaan ini di Desa Senaung tersebut melakukan suatu musrembang untuk mencapai kesepakatan bersama terkait pembangunan yang akan mereka bangun dan mereka lakukan agar keputusan yang dibuat bersifat transparan dan demi untuk kepentingan bersama. Dipilihnya proyek rabat beton ini dengan tujuan memperbaiki infrastruktur yang ada di desa. Dipilihnya proyek rabat beton jalan ini disebut di sejumlah RT adalah dengan urgensi karena jalan di daerah tersebut banyak yang sudah tidak layak dan menghalangi mobilitas warga desa. Untuk itulah proyek rabat beton jalan ini menjadi proyek prioritas mereka pada tahun 2023.
Dalam proses pengorganisasian dilakukan dengan baik dan terstruktur di mana proyek ini diketahui oleh kepala desa beserta perangkat desa sebagai pemangku kebijakan, kemudian tim pelaksana yang tidak lain adalah masyarakat sekitar, karena proyek ini menggunakan konsep swakelola di mana partisipasi masyarakat yang paling berpengaruh pada kelancaran proyek, dan tim pengawasan dari BPD Badan Permusyawaratan Desa. Nah, proses pengarahan dilakukan langsung oleh kepala desa dan diindahkan dengan baik oleh warga desa Senaung. Musyawarah yang sepakat demi kepentingan bersama, adil, transparan, dan mengedepankan dan menghasilkan rasa percaya yang tinggi dari masyarakat, sehingga masyarakat mau bergotong royong dan saling membantu untuk konsep swakelola yang menjadi pilihan pemerintah desa Senaung untuk pembangunannya tersebut. Yang selanjutnya itu proses pengawasan. Melalui hasil wawancara yang kami dapatkan di lapangan oleh kepala desa Senaung, dari mulai tahap pembentukan kebijakan, pemerintah desa Senaung telah bekerja sama dengan pihak BPD Badan Permusyawaratan Desa, sehingga dalam setiap proses selalu diawasi oleh BPD agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat proyek rawat beton ini menggunakan dana desa. Proses manajemen proyek yang dilakukan oleh desa Senaung tergolong cukup sederhana dan masih mengedepankan asas-asas tradisi seperti gotong royong dan kepala desa sendiri sebagai pemangku kepentingan tersebut. Proyek tersebut dapat berjalan dengan lancar dan tujuan dapat tercapai dengan tepat guna dan tepat sasaran. Dari hasil analisis kami mengenai studi kasus di desa Senaung, ada beberapa temuan kunci yang menjadi faktor penting dalam pembangunan mereka. Di antaranya itu seperti satu, faktor keberhasilan. Di sana kami temukan yaitu partisipasi masyarakat. Salah satunya temuan adalah bahwa partisipasi aktif masyarakat merupakan faktor kunci keberhasilan proyek. Masyarakat yang terlibat dalam tahap perencanaan hingga selesai. Yang kedua itu dampak proyek, perkembangan ekonomi, yaitu proyek pembangunan desa yang berhasil memberikan dampak positif terhadap perkembangan ekonomi lokal, peningkatan infrastruktur seperti jalan, fasilitas kesehatan, dan pasar lokal, meningkatkan aksesibilitas dan memfasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat. Pemberdayaan masyarakat, implementasi proyek yang melibatkan masyarakat secara aktif memberikan dampak positif bagi pemberdayaan tersebut. Selanjutnya itu peningkatan kualitas hidup. Proyek pembangunan desa yang berhasil juga berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Akses yang lebih baik terhadap pendidikan, kesehatan, dan air bersih yang meningkatkan kesejahteraan warga desa secara keseluruhan. Yang selanjutnya itu rekomendasi strategis. Berdasarkan temuan-temuan di atas, penelitian ini memberikan sebuah rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas pengimplementasian manajemen proyek dalam pembangunan desa. Yang pertama itu penguatan partisipasi masyarakat, di mana mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahap proyek untuk meningkatkan rasa memiliki dan keberlanjutan suatu proyek. Yang kedua itu peningkatan kapasitas manajerial, memberikan pelatihan dan pendampingan bagi pengelola proyek di tingkat desa untuk meningkatkan kapasitas manajerial. Yang ketiga yaitu simplifikasi prosedur birokrasi, yaitu dengan cara mengupayakan penyederhanaan prosedur birokrasi untuk mempercepat proses pembuatan proyek. Nah, kesimpulan dari analisis kami yaitu mengimplementasikan manajemen proyek yang efektif memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pembangunan desa. Nah, proyek pembangunan yang berhasil berkontribusi pada perkembangan ekonomi lokal dengan meningkatkan infrastruktur seperti jalan, fasilitas kesehatan, dan pasar lokal. Pemberdayaan masyarakat melalui partisipasi aktif dalam proyek juga menghasilkan dampak positif seperti peningkatan keterampilan dan kemampuan mengelola sumber daya lokal. Dan itu peningkatan kualitas hidup masyarakat tercermin dari akses yang lebih baik terhadap pendidikan, kesehatan, dan air bersih. Temuan-temuan kami tersebut menunjukkan bahwa efektivitas implementasi manajemen proyek dalam desa Senaung sangat bergantung kepada keterlibatan aktif masyarakat, transparansi, dan koordinasi antar lembaga. Keberhasilan proyek tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis, tapi juga karena itu pendekatan partisipasif dan peningkatan kapasitas manajerial menjadi kunci utama untuk mencapai hasil yang diinginkan. Selain itu, penyederhanaan juga diperlukan, seperti prosedur birokrasi dan penguatan untuk meningkatkan efisiensi dan mekanisme akuntabilitas juga penting, efektivitas pelaksanaan proyek. Sekian dari materi yang dapat saya paparkan. Saya ucapkan terima kasih.